Makanya jangan terlambat untuk saudara-saudara kita yang masih muda, muslim atau muslimat ya, mu'alaf atau orang Islam biasa. Ayo selagi muda, jangan ada penyesalan seperti saya. Menyesal apa? Nggak menyesal masuk Islam, nggak bahagia. Menyesalnya itu kenapa nggak bisa dari dulu? Mungkin kalau dari dulu saya akan mendapatkan lebih banyak dan akan lebih soleha barangkali ya. Mungkin udah buat pesantren barangkali. Nah itu kalau ada rezeki mas saya, pengen lah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah salah satu produk Ngaji Cerdas, yaitu adalah Walid Parfum, Masya Allah. Dan ini aromanya aroma Madinah. Jadi parfum ini Masya Allah bisa tahan lama di kulit selama 8 jam. Kalau di baju itu selama 2 jam. 2 hari. Ya 2 hari. Nah jadi kalau misalnya sahabat dan ini keuntungannya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan. Jadi 100% keuntungannya untuk wakaf pendidikan. Jadi bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, bisa di order parfum ini yang insya Allah menjadi amal jariah buat sahabat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah mudahkan, Allah ridhoi, insya Allah kami dan tim Ngaji Cerdas berkunjung ke, Masya Allah, narasumber yang saya pribadi mengatakan luar biasa. Beliau ini adalah mu'alaf, Masya Allah, tapi ini mu'alaf di tahun 80-an, 1980-an. Dan beliau sekarang usianya sudah 61 tahun. Dan beliau adalah Umi Rosida. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Izin Umi datang, maaf merepotkan, ini udah disiapin. Oh enggak juga, sudah biasa aja, kita kan saudara. Iya, Alhamdulillah, senang banget bisa jumpa. Amin, amin. Oke. Dan Umi ini alumni pesantren ya kalau bisa dibilang ya. Bahkan sekarang masih nyantren di Umi Rene ya. Ya, lewat Zoom, tapi ya juga mengunjungi ke sana. Masih tapi tetap masih setoran bacaan pagi hari. Jam 5 setelah sholat subuh masih. Wah, Masya Allah. Masih terkonek ya sama Umi Rene ya. Masih. Baik, nanti insya Allah Umi izin Adam untuk nanya-nanya bagaimana kisah hijrahnya. Silakan. Menarik nih Umi, kan tahun 80 ke 2021 ini kan, waduh udah. Wah, ya itu proses pencarian Tuhan. Oh baik. Baik, nanti mungkin akan kita tanya-tanya Umi Rosida tentang hijrahnya bagaimana. Tapi sebelum ke Umi Umi Rosida, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share yang ke teman-teman yang lainnya. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Baik, Umi Rosida. Nah, ini kan tadi Adam sudah mention ya, tahun 80-an kan memang kan nggak ada media di sana. Nggak ada media. Sulit kita mencari ya. Untuk belajar itu sulit untuk ya. Mengetahui apa-apa itu sulit banget. Oke, sebelum ke kisah hijrahnya Umi, mungkin Umi ini terlahir dari keluarga Kristen Protestan yang taat. Berarti aktif banget ya? Aktif banget untuk kebaktian, ke gereja, sekolah minggu, itu aktif banget. Aktif banget ya? Dibesarkan di lingkungan Kristiani memang. Iya, bahkan tadi pas sebelum kita rekaman Umi bilang bahwa Umi itu sering mimpin ikut kebaktian, ya, membaca Injilnya. Iya. Oh iya. Iya, seperti itu. Tapi kalau dari nama Umi sendiri nih, ada yang berubah nggak dari yang dulu sampai sekarang itu? Gitu? Ada namanya Sisilia. Oh, Sisilia. Ya. Oh, cantik Masya Allah ya. Ya, baik. Kita kan sekolah di Santo Fransiskus di Lawang, di kota Lawang. Okay.
Berarti keseharian pada saat sebelum kenal Islam tuh ya di lingkungan Kristen. Di lingkungan Kristen dan sibuk di aktivitas di sana gitu aja. ya. Nah, mungkin Umi anak keberapa pada saat itu, Mi? Anak kelima. Kelima dari 8 bersaudara. Dari 8 saudara. Oh, Masya Allah, subur ya ayah. Iya, zaman dulu belum ada KB. Jadi anak banyak bukan berarti ini memang nggak ada KB. Sebetulnya mereka juga susah hidupnya. Dengan 8 saudara itu kita itu hidup pas-pasan bahkan kurang. Baik. Ya. Baik, Umi. Lanjut ke pertanyaan yang mungkin intinya. Ya. Tahun 80-an kan bukan sesuatu hal yang mudah untuk mendapatkan informasi tentang Islam begitu. Nah, ini Umi bagaimana caranya bisa menemukan Islam gitu? Awal-awal Umi dengar kata-kata Islam itu apa, dan pandangan Umi tentang Islam pada saat di tahun 80-an itu seperti apa? Islam itu, saya pikir Islam itu kita harus percaya ke dukun-dukun. Kalau kita minta tolong, kita sakit, kita apa, karena lingkungan saya seperti itu. Jadi ke orang-orang pinter lah. Oh, disebut orang pinter. Ya, kalau ada yang sakit gitu ke orang-orang pinter, dan di situ kita itu dikasih minum air di gelas yang ada tulisan raja-rajanya itu, langsung diminumin gitu. Kalau anak-anak saya sakit seperti itu. Pandangan Umi seperti itu Islam itu? Islam itu seperti itu, dan harus ada sajen-sajen gitu. Bayar ada gitu. Ada yang bayar. Kalau ada yang ini ada yang harus dibeli, ada persyaratannya gitu. Saya pikir begitu. Terus kita harus puasa mutih, puasa yang nggak boleh makan yang bernyawa, seperti itu. Nah, dilakukan seperti itu. Saya pikir seperti itu, dan saya memang ikutin seperti itu. Gitu. Setelah saya masuk Islam. Saya pikir Islam itu begini. Ya, saya yakin aja. Saya sampai puasa, sampai pengen segala sesuatu juga saya tahan, karena saya pengen hidup saya lebih enak, lebih dekat sama Allah. Saya puasanya seperti itu. Masya Allah ya. Jadi menarik ya. Jadi mungkin bisa dibilang Umi ini kenal Islam dengan kecelakaan gitu ya, maksudnya. Kecelakaan karena pandangan Umi pada saat itu. Ya seperti itu, lingkungannya seperti itu. Tapi kan menarik nih Umi. Umi kan tadi sempat bilang bahwa Umi ini Kristen yang taat gitu. Iya. Pasti kan membandingkan gitu. Nah, itu Umi bagaimana tuh? Membandingkan juga gini. Karena di agama yang dulu itu juga jauh berbeda ya. Nggak ada itu. Kalau di Islam itu kita itu kan langsung dituntun yang seperti itu nyata kayaknya ada. Tapi saya pikir benar Islam seperti itu, saya ikutin. Tapi berjalannya waktu ada keraguan-keraguan di saya itu. Apa benar yang saya kerjakan ini? Wah, saya mulai bimbang. Karena saya nggak dapat ketenangan jiwa. Karena masa iya saya udah puasa, udah beli segala macam peralatan, tapi tetap aja, misalkan kalau anak saya sakit, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Saya punya niat apapun, tapi kok saya lihat kalau Islam yang di sana kok pakai ada ngaji-ngajinya, ada baca Qurannya, kok saya tetap nggak bisa. Saya nggak bisa baca Quran, saya nggak pakai sholat yang begitu-begitu. Apa Islam yang begini benar, saya gitu. Akhirnya saya cari tahu juga, dikasih tahu sama teman-teman saya. Teman saya itu ngasih tahu bahwa ada pelatihan ruqyah, mau ikut enggak gitu. Waduh, ada ngaji-ngajinya enggak? Saya gitu. Kenapa? Saya kan nggak bisa ngaji, malu. Ada sholat-sholatnya enggak? Saya gitu. Kalau ada sholat, saya malu, nggak bisa. Saya gitu. Enggak, kan ini cuma mendengarkan. Tapi di mana? Di masjid. Mana masjid? Waduh, saya belum pernah masuk masjid. Saya begitu masuk ke masjid itu, saya cariin teman saya kan malu, mau masuk pintu masjid aja sudah gemeter, saya deg-deg gitu, takut. Akhirnya teman saya nyamper, ayo masuk. Udah masuk di situ. Benar, nggak ada ngaji-ngajinya. Saya kan nggak ngerti ngaji. Udah nggak, tenang aja. Akhirnya dimulailah pelajaran ruqyah itu. Di situ
ustadznya itu membacakan ayat-ayat suci tanpa ada syarat apapun. Cuma ada air putih sama itu daun bidara kayaknya. Cuman itu aja. Kita masing-masing tuh dikasih gitu. Langsung dipimpin pembaca doa-doa. Saya nggak ngerti ya, saya liatin aja, saya cuma mengamatin, cuma saya hadir di situ duduk. Di sekitar saya itu banyak orang yang meraung-raung, banyak orang yang bereaksi ya gitu. Bereaksi macam-macam, tapi saya enggak, karena mungkin saya berpikirnya saya ini nggak fokus, kan disuruh fokus. Saya berarti ini saya itu nggak ngikutin, cuma saya melihat aja. Kalau orang yang fokus itu bisa bereaksi sepertinya, karena saya nggak nyambung, saya cuma sekedar tahu aja. Tapi di situ saya bisa menangkap bahwa kalau Islam itu kita nggak boleh syirik. Ya, apa yang dimaksud syirik itu? Syirik itu menyembah selain Allah. Nah, mulai di situ saya, loh, lah selama ini saya Islam apa? Saya syirik besar. Waduh, saya pulang dengan gundah, dengan bingung. Saya marah-marah di rumah saya. Berarti keyakinan saya selama ini salah. Ya, saya sempat menyalahkan beberapa orang yang satu rumah dengan saya. Sampai terjadi pertengkaran juga, ribut. Saya sudah stop, saya nggak mau lagi, saya takut syirik. Saya takut dosa saya tambah besar, kayak gitu. Udah masalah nggak ngerti agama, nggak pernah sholat, nggak bisa baca Quran. Akhirnya saya mulai sadar, saya mulai mencari-cari. Saya mulai mau ingin tahu Islam itu bagaimana, yang benar itu di mana. Terus saya ini Tuhannya siapa? Saya harus cari Tuhan saya. Saya harus menyembah Tuhan yang benar, saya gitu. Karena selama ini yang saya yakini itu beda banget. Dulu saya dengan Tuhan saya yang itu. Sekarang Tuhan saya katanya ada satu Tuhan. Tapi yang mana? Dalam proses pencarian itu, saya itu ogah-ogah, masih ada rasa bosan. Saya tinggalkan lagi. Saya berusaha cari-cari buku. Kan di tahun itu kita nggak gampang cari informasi. Nggak ada seperti zaman sekarang, media itu belum ada. Ya, terus akhirnya cari buku-buku aja. Kalau orang sudah capek baca buku males. Ya, akhirnya saya taruh. Saya sempat beli Al-Quran terjemahan. Saya taruh aja karena ruwet seperti keriting-keriting itu tulisannya. Jadi saya itu nggak bisa. Saya baca terjemahannya juga ngerti sedikit-sedikit, tapi di situ saya yang paling hafal tuh cuma Bismillahirrohmanirrohim dan artinya. Saya pikir kalau saya beli buku terjemah saya harus tahu Arabnya, harus tahu terjemahannya. Saya baca aja terjemahannya. Tapi saya masih penasaran, pengen belajar itu bahasa yang keriting-keriting itu gitu. Terus satu saat saya cuma tahu dengan belajar sendiri itu, sama mendengarkan yang waktu ruqyah itu ada la ilaha illallah itu. Apa tuh la ilaha illallah? Saya cari-cari, oh la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, itu berarti yang harus diyakini sama orang Islam, saya gitu. Siapa yang mau ngajarin aku ini di lingkunganku seperti ini? Tetap aku cari, udah beli Al-Quran percuma, saya simpen lagi sampai 10 tahun kemudian. 10 tahun. Udah anak-anakku gede, sudah aku sibuk banget ya cari cuma ngurusin materi. Tapi Allah itu biarpun kita gimana, dia tetap sayang ya sama kita ya. Betul. Materi mah dia beli, dia kasih, tapi kita nggak pernah terima kasih. Saya yang memberi rezeki itu, anak mah tetap bisa sekolah. Tapi apa yang terjadi? Anak saya kecelakaan dan kemungkinan cacat itu sudah 70% lah. Perempuan lagi, tulang rahangnya hancur. Udah saya bawa ke dokter. Akhirnya dokter bilang juga, hanya Allah yang bisa menyembuhkan dan menyempurnakan lagi. Dokter, saya tolong anak saya sempurnakan, tuker aja rahang saya buat dia. Enggak bisa ibu. Ya hanya Allah, nanti kalau bisa tumbuh ya tumbuh lagi. Tapi kita ikhtiar aja, saya akan bekerja semampu saya. Tolong bantu doa. Nah, saya gini, agamaku ini apa ya Allah? Saya mulai nangis di situ. Ya Allah,
bantu saya. Di dalam kecelakaan itu anak saya sudah antara pingsan dan enggak. Dia tuh sempat nulis, Bu, doain saya sudah tidak kuat. Tapi tulisannya seperti sudah kayak grafik gitu. Tapi saya masih bisa membacanya sebelum dia masuk ruang operasi. Saya pegang tangannya. Saya cuma bisa bilang, Bismillah, Bismillah. Dengan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bantu aku ya Allah. Sembuhkan anakku ya Allah. Sembuhkan anakku. La ilaha illallah, hanya kepadamu aku minta ya Allah. Sembuhkan. Cuman itu. Akhirnya saya itu anakku dioperasi, saya tertidur di dalam tidur itu saya mimpi, saya masih bilang la ilaha illallah. Memang saya dalam tidur itu saya bilang la ilaha illallah. Sampai saya dalam mimpi itu, perasaan saya masih di rumah di kampung. Saya keluar dari kamar, saya lihat di luar itu gelap, cuma ada bintang-bintang, tapi saya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya keluar kayak gambar masjid besar yang indah berkilau-kilau di atas langit bersama bintang-bintang. Terus itu saya bangun, sampai saya bingung, itu masjid siapa ada di langit. La ilaha illallah, apa la ilaha illallah itu? La ilaha illallah itu apa masjid? Oh, saya pengen tahu apa itu la ilaha illallah. Apakah ini Tuhan yang saya cari? Nah, oh ya, mungkin ini Tuhan yang saya cari adanya di dalam masjid. Begitu barangkali, saya gitu. Masa iya saya harus cari masjid yang seindah itu? Sedangkan masuk masjid aja saya takut. Saya orang kotor, saya orang nggak bertuhan. Apalagi masuk masjidnya orang Islam. Saya gitu. Akhirnya setelah sadar, saya janji, ya Allah sembuhin anakku. Kalaupun anakku sembuh, harus sembuh karenamu ya Allah. Hanya kamu yang aku minta tolong. Aku sudah gak mau lagi ke dukun-dukun lagi, ke orang-orang pintar. Saya percaya sama Allah. Saya akan cari tahu la ilaha illallah itu siapa, la ilaha illallah. Saya akan berusaha belajar, akan jadi penganutmu la ilaha illallah. Aku sampai gitu, saya pengen ya Allah, Allahnya orang Islam ini ya Allah, ini Allahnya orang Islam. Saya sampai di batin saya cuma ngomong gitu sendiri, bantu saya la ilaha illallah. Akhirnya saya mulai cari-cari buku lagi, buku Quran saya cari lagi, tetap nggak bisa. Tapi saya baca artinya aja. Ternyata saya cari tahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, berarti Allah itu cuma satu. Gimana caranya untuk mengerti apa sih Tuhan satu tuh? Yang Tuhan itu kan ada Yesus, ada Bunda Maria, ada yang sama ini saya yakin. Wah, saya masih saya cari tahu dari YouTube, mulai saya buka-buka. Tapi saya nggak pinter, karena saya generasi tua, nggak pinter main HP saya itu. Langsung ketemu Mu'alaf Center. Saya klik coba, di situ ada Ustadz Lukman Hakim. Saya cari nomor-nomornya, saya telepon. Oh, kami lagi mengadakan jumbo, kalau mau ikut daftar aja. Gimana jum itu? Gimana daftarnya? Saya minta tolong, saya pergi ke rumah anak saya. Saya tuh mau ikut ini, masukin saya di kelompok ini. Oh gini Bu caranya, gini-gini. Udah dipandu juga dari situ. Oh ternyata Ustadz Lukman berdama dengan Ustadzah Nurul, istrinya gitu. Oh tapi yang mengajarin kita itu baca alif bakta aja gitu, belajar baca Al-Quran. Biarin aku belajar itu dulu dari tulisan alif, nanti kita setoran tulisan lewat Zoom. Akhirnya saya penasaran, saya pinginlah ketemu sama Ustadz ini, kalau belajar langsung mungkin lebih enak. Adakah di situ pesantrennya? Itu pikiran saya. Saya minta alamat, saya minta antar anak saya datang ke situ. Wih, kok di gerbangnya ditutup? Saya lihat, saya teriak-teriak dari luar, masih ada anak kecil-kecil ngaji di sana.
Terus ustadznya keluar, siapa ya? Pak Ustadz Lukman. Loh, ibu siapa? Saya muridnya, murid Jum, Bu Rosida, saya pengen kesini. Oh, Bu Rosida. Bu, kasih istrinya itu Bu Rosida. Iya, saya Bu Rosida. Bu Rosida yang itu, yang 61 tahun itu. Iya Pak Ustadz, saya. Keluar istrinya. Oh, ini Bu Rosida. Iya, saya pengen belajar di sini. Masuk, ayo silakan masuk. Di situ sudah ada mu'alaf 2. Husna sama Aisyah yang mau masuk juga, kita berkenalan. Akhirnya kita dibawa ke atas. Di sini pesantrennya Umi Irena Handono. Nah, mendengar Masya Allah, saya nggak bisa bilang Masya Allah. Oh, iya Pak Ustadz. Ya Allah, mau ketemu, takut tapi pengen. Kenapa? Pokoknya ada sesuatu dengan Ustazah Umi Irena Handono. Pengen ketemu ibu. Pas saat itu saya nggak berani pulang lagi. Takut saya. Tapi sebelumnya udah pernah kenal Umi di mana waktu itu? Lihat CD-nya. Oh, waktu itu CD-nya. Waktu itu saya pernah kuliah tuh lihat CD aja dan terbersit di pikiran saya dengerin Umi, saya mikir satu saat saya harus ketemu orang ini. Saya pengen ngaji sama dia karena dia itu dari orang Katolik. Mungkin kita sama ya, dari nol pengen belajarnya Umi bisa jadi ustadzah. Bukannya saya pengen jadi ustadzah seperti itu, saya pengen ngerti aja Islam itu bagaimana. Dia bisa sampai mengerti, sampai menjadi ustadzah. Waduh, saya bener-bener pengen ketemu, tapi apa? Saya itu kan di desa, dia mau ustadzah kondang yang ada di Jakarta, kayak gitu. Saya apa, cuman saya batin aja. Itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun saya lalu. lihat CD-nya. Tahun 2000-an berarti. Iya, berjalannya waktu saya sudah umur 60 itu saya baru ketemu Ustazah Umi Irena dan saya peluk dia. Saya nangis ketemu Ustazah Umi. Ya Allah, ini yang saya cari. Ya Allah, Umi kasih waktu saya untuk belajar sama Umi. Seperti itu. Bahagia sekali. Baru ketemu orangnya saya merasa tenang. Ini yang bisa menyelamatkan saya, untuk menuntun saya ke jalan yang benar. Akhirnya mulai, Umi bayarnya berapa? Enggak bayar di sini. Ayo 3 bulan kita pesantren di sini gitu. Mulailah saya, tapi saya cemas juga. Teman saya orang muda-muda. Saya 60 tahun, mereka 22 tahun, 25 tahun. Apa bisa saya bertiga ini mengikutin? Nah, mulailah saya belajar. Kalau saya menghafal Al-Fatihah, kan ada tugas menghafal juga surat-surat. Karena sholat itu harus dengan bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Saya nanya, loh, waduh, ini mah bahaya buat saya ini menghafal. Menghafal, takut saya. Menghafal tuh, mereka 3-5 kali sudah hafal. Saya 20-40 kali baru hafal. Semalaman saya baca terus. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita niat. Nah, di situ saya mulai merasa, nanti di situ belajar fikih, diajarin hadis dengan Ustadzah Sari, Ustadzah Dewi, Ustadzah Isma, banyak ustadzah di situ yang mengajari kami tiap hari. Tapi saya akhirnya begini, menyesal banget, bukan menyesal masuk pesantren, menyesal kenapa nggak dulu-dulu ketemu, kenapa nggak dulu-dulu saya belajar Islam, kenapa kesempatan ada di umur saya yang sudah 61 tahun untuk belajar, untuk mengingat itu rada repot. Makanya kalau jadi mualaf yang masih muda-muda, ayo semangat, jangan nunggu tua. Kalau tua itu sudah daya ingatnya itu susah untuk mengingat. Mereka bisa mengingat 3, 5, 10 kali, saya 40 kali. Menghafalnya baru bisa. Nah, di situ saya, ya Allah, kenapa saya nggak dulu-dulu Umi ya? Sekarang saya nggak apa-apa, dengan sabarnya mereka nuntun, para ustadzah itu nuntun saya pelan-pelan. Dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Masya Allah. Ya Allah, saya bersyukur bisa ketemu orang-orang soleha, soleha, bisa menuntun saya ke jalan yang benar aja. Itu, dan bisa saya merasa punya Allah.
bener-bener udah ada gitu. Udah ada. Allah ada. Dan aku akan tetap memegangnya sampai ajal menjemput saya. Masya Allah. Terima kasih untuk semua Ustadzah, Irene. Ibu Irena Handono. Siapa tuh nonton? Ibu Iya. Irena Handono. Terima kasih. Dengan bertemu Ibu, saya juga bertemu Tuhan saya, Allah. La ilaha illallah. Saya ketemu, saya yakini sampai ajal saya nanti menjemput. Tuntun saya, bantu saya agar tetap istiqomah Umi. Dan semua ustazah saya ucapkan terima kasih. Bahagia banget mengalahkan segala-galanya. Islam itu amat sempurna banget. Setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya di sana. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan Masya Allah. dengan hukum-hukum Islam itu. Masya Allah. Ya Allah, merugi kalau nggak belajar dari muda. Karena rasanya kalau sekarang saya ingin belajar banyak keterbatasan dengan daya ingat saya ya. Kalau masih muda itu pasti akan mendapatkannya lebih banyak ilmunya. Jangan ada penyesalan untuk yang muda-muda. Iya. Ini buat Terus pelajarin. Saya aja yang baru mengenal aja lu sudah jatuh cinta sama Islam. Iya. Mudah-mudahan tetap bisa menjalaninya sampai nanti ya Allah. Amin ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Artinya mungkin Ibu baru kenal Islam tuh baru sekarang ini ya, Iya. berarti ya? Baru Dari zaman tahun 80 10 sampai 2020. 2020 baru 2020 10 itu ini. kenal Islam. Iya. Baru kenal Islam. Masya Allah. Baru di Ustadzah Umi Irena baru saya mengenal Islam dari nol. Insya Allah ya. Jadi dan bahkan saya dengar tadi belum resmi juga ya syahadatnya ya belum. Saya itu yang saya ingat loh, begitu tahu loh kok saya itu kok Islam itu harus diislamkan. Iya. Saya merasa belum pernah diislamkan. Di Dan tahun terus di 80. tahun berapa ya? Sebelum tahun 2000 berapa ya? 2018 atau 2015 ya? Saya itu ke Ajikro. Baru syahadat di sana. Sama Ustadz Hudanul Sidik di sana saya menceritakan. Iya. Karena saya suka ikut kajian aja, mengikuti kajian. Cuma mendengar aja. Iya. Ya saya minta diislamkan di sana. Ustadz Hudanul Sidik. Jadi secara resminya di tahun 2015 itu. Iya, ya itu. Jadi terus tapi masih mencari-cari, masih belum jelas kan. Setelah mendapatkannya itu di situ, di Mu'alaf Center, Umi Irena Handono di sana. Baik. Nah, awal-awal pas pesantren Ibu, kan pasti kan diajarkan ya di sana beberapa banyak. Apalagi kita mengetahui bersama Umi Irena kan, masya Allah ya. Beliau itu, aduh, saya nggak bisa bilang apa-apa ya, luar biasa. Iya, luar biasa, masya Allah. Pelajaran yang pertama kali Ibu dapatkan terkait terutama banget tentang ketuhanan itu gimana Bu? Pandangan Ibu ketika itu? Kan dulu kan punya pandangan yang beda nih. Iya, beda jauh. Wah, gimana nih? Saya kaget. Ya Allah, saya selama ini salah. Salah saya. Ternyata Allah itu ada dan Allah itu esa. Alhamdulillah, saya akan pelajarin. Oh ini Tuhan saya ini. Tuhan saya ini yang benar ini. Tuhan saya. Saya mau belajar dari nol. Saya ingin mengerti. Gitu. Masya Allah, setelah pelajaran-pelajaran dari mulai akidah, tata cara kita makan, minum, itu pakai baju, itu malam kita dibangunin, mau ke kamar mandi harus baca doa, keluar kamar mandi harus baca doa. Ya Allah, sempurna banget. Saya pikir gini, kitabnya, tuntunannya aja seperti ini, gimana umatnya? Begitu
bagusnya kepribadian umat Islam tuh kalau memang menjalankan semua perintah syariat-syariat yang diajarkan tuh, kayak tata cara sholat, tata cara kita mau makan, mau minum. Waduh, saya sampai bilang nggak bisa ngomong apa-apa, sempurna. Belum lagi nanti kita diajarin kayak yang fikih, ada hadis di sana, ada akidah. Ya Allah, saya cuma nggak bisa ngomong. Aduh, saya cuma tahu aja, ngikutin aja gitu, buru-buru masuk ke otak saya, tapi saya sudah bisa merasakan bahwa Islam itu sempurna, nggak ada duanya. Siapa tuh yang mengajarkan pertama kalinya? Iya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, manusia super dan cerdas. Ya nggak ada. Siapa yang bisa bikin aturan seperti itu? Coba, nggak ada. Di agama lain juga nggak mungkin dapetin. Yang selama ini saya yakini nggak ada. Jadi Islam itu nggak sama dengan yang lainnya. Nggak sama. Nggak sama. Nggak ada yang seperti Islam. Nggak ada. Ya Allah, ya itu kalau masih muda itu saya pengen belajar banyak, tapi umur saya ini sudah segini, tapi saya akan tetap mempelajarinya. Ya biarpun cuma tahu aja gitu. Masya Allah. Jangan terlambat belajar. Jangan. Itu Islam itu amat sangat sempurna untuk kehidupan. Bisa diterapkan di zaman yang semodern ini ya. Padahal itu dari zaman Nabi ya. Betul, aturan. Zaman Nabi belum ada media elektronik. Betul. Membuat aturan yang bisa diterapkan di zaman ini dan itu benar. Dan itu masuk akal untuk sekarang. Betul, karena banyak yang bilang nggak masuk akal katanya. Masuk akal, bukan masuk akal sekali. Tentang kebersihannya, tentang kesehatannya, sholat itu ternyata ya, kalau kita tahu senam juga untuk kesehatan. Ternyata gerakan-gerakan sholat kalau diterapkan di ilmu yang sekarang, ilmu kedokteran yang maju itu yo, yang saya tahu kan saya di bidang kesehatan aja ya. Iya, sholat itu termasuk memelihara kesehatan juga. Itu di zaman Nabi sudah dipakai, begitu sempurna, begitu pinternya. Kayaknya orang zaman sekarang nggak ada deh yang bisa seperti itu ya. Nggak bisa sepinter itu. Secerdas apa ya Nabi kita? Ya Allah, ya Allah. Gak ada duanya. Islam nggak sama. Ya itu dia tuh, itu penting banget tuh. Banyak Islam nggak sama. Banyak yang bilang juga katanya semua agama sama katanya gitu. Tidak sama. Coba dipelajarin dari nol. Kalau nggak dari nol nggak bisa ngomong gitu. Iya. Biarpun kita cuma mengerti aja dari pelajaran kita kan kita cuma mendengarkan, tapi memang nggak sama. Cuma bisa menarik kesimpulan aja ibu ini kan, ibu itu cuma belajar begitu ya. Tarik kesimpulannya setelah dijelaskan panjang lebar. Karena di situ kita dapat kristologi juga. Dari Umi kita dapat kristologi. Kita membedah kristologi Injil, mempelajari Injil, mempelajari Al-Quran dengan fikih, dengan hadis yang Ibu Umi ajarkan. Biarpun cuma membaca aja, belum mendalaminya, tapi garis besarnya saya tarik kesimpulan, Islam tidak sama dengan agama yang lain. Islam sempurna. Dan paling benar. Di antara dibenarkan gitu. Iya. Kalau memang orang Islam menjalannya itu pasti orang-orang yang sangat-sangat soleh dan soleha. Masya Allah. Masya Allah. Itu aja. Baik Ibu. Islam nggak ada duanya. Masya Allah. Sempurna. Nah, Umi apa namanya? Mungkin kan bukan sesuatu hal yang mudah ketika Umi kan udah mempelajari Islam nih. Ini kan keluarga kan mungkin pasti ada sesuatu yang mereka lontarkan ke Umi. Nah, apalagi yang saya dengar tadi lingkungan keluarga ataupun dengan daerah di situ kan dalam tanda kutip orang pinter katanya gitu. Orang pinter menurut versi mereka yang saya yakini dulu. Iya, nah, saya juga nggak bilang iya saya pernah salah. Iya. Saya pernah terjerumus.
Ya. Itu respon mereka bagaimana? Kan katanya orang pinter nih. Iya. Kenapa orang pinter? Karena yang datang orang gitu. Orang yang nggak ngerti. Nggak ngerti ya, baik. Nah gitu gimana responnya keluarga atau lingkungan pada saat ketika Umi kenal Islam ternyata itu salah gitu? Saya sampai sekarang lingkup untuk keluarga aja. Iya. Kalau untuk masyarakat atau saudara, saya belum berani. Saya nggak punya ilmu yang tinggi. Iya. Saya nggak bisa menjelaskan seperti Umi. Saya cuma bisa ngerti untuk diri saya, untuk anak-anak saya, keluarga saya. Dengan bahasa sederhana saya bahwa Islam seperti ini, kita jangan salah, cuman itu aja. Yang saya ikutin itu seperti itu, jangan salah lagi kita. Tapi untuk keluar saya nggak berani. Karena terlalu riskan. Iya. Cukup mendoakan mungkin ya. Cukup saya doakan dan saya tidak mengikuti. Saya tetap fokus di Islam yang saya yakini. Dan mereka biarin, mereka melihat aja gimana saya gitu. Tapi kalau untuk masalah membantu materi atau apa, saya tetap ada. Misalkan kalau di desa lagi selamatan apa-apa tuh minta yang namanya makanan untuk dikirim. Ya kan Allah itu banyak rezekinya ya, ngasihnya banyak ya saya kirim. Tapi tidak untuk acara-acara ritual. Ya, baik. Tidak. Ya, mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya Bu ya, lingkungan Ibu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keluarga besar dapat hidayah. Iya. Baik. Termasuk saudara kita juga. Iya, amin insya Allah. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, Umi. Ya. Amin. Iya, nggak ada yang mungkin. Iya. Nah, Umi kan baru kenal Islam baru beberapa tahun ini kan. Baru sekali. Mungkin kan bukan apa namanya nggak apa, mungkin ada sesuatu yang Umi agak sulit lakukan kayak seperti sholat gitu kan ya. Gerak-gerakannya awal-awal mungkin ada nggak terbesit dalam pikiran Umi kok susah ya gitu gitu ya. Karena gini ya, itu awal-awal waktu saya sendirian. Iya. Setelah kita dibimbing di pesantren, itu jadi rasa ingin tahu malah tinggi. Kalau susah itu waktu kita nggak ada yang membimbing. Kita itu perlu ada yang membimbing, perlu ada teman, perlu ada orang. Ya siapapun orang yang ngerti agama tuh yang benar, yang membimbing. Kalau sendirian, kita akan merasa bosan, sulit. Malas Islam gitu ya. malas, enggak pasti akan ditaruh. Karena kita belum ada yang membimbing. Jadi bimbingan itu penting. Kalau sekarang kan ya lewat ini, lewat YouTube, lewat Zoom, lewat ceramah. Nah, itu penting sekali. Itu jadi membuat kita itu nggak bosen. Bosen karena kita waktu itu nggak ada media. Kita mau belajar sendiri nggak bisa. Belajar gini bosen. Baca buku, lihat sendiri, belajar, akhirnya ditaruh. Gitu. Pernah satu saat saya mendoakan, bapak saya itu nggak ada. Tapi kan secara Kristen meninggalnya. Saya sudah Islam waktu itu, tapi belum sholat. Islam aja, Islam yang seperti itu. Saya nanya, pengen mendoakan bapak saya. Beliau meninggal. Saya kan udah pindah agama, masa saya mau begini lagi, nggak mungkin. Langsung saya, Pak Ustadz, saya mau nanya, ada Ustadz di desa. Gimana saya mendoakan bapak saya? Dengan cara saya yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang saya nggak bisa, saya nggak bisa loh. Doanya apa? Saya gitu. Ya mungkin dia kurang mengerti juga ya. Oh percuma aja didoain karena sudah beda agama, nggak akan nyampe. Jawabannya gitu, nggak akan nyampe. Nah di situ saya terus cari tahu. Jadi saya penasaran sama Islam. Apa benar orang Islam itu kalau mendoakan ayahnya yang benar-benar beda agama? Kan doa itu yang nerima itu kan Allah ya, yang menentukan doa kita diterima atau enggak. Ya gitu aja sudah pegangannya. Setelah saya belajar di sini, oh di situ pernah gitu. Waktu dulu itu, jadi saya tambah malas aja belajar itu.
kalau setelah masuk pesantren saya bersemangat karena apa? Menjelaskannya itu apa ya? Menurut logika banget dan masuk akal banget. Semuanya jelas. Semua ada jawabannya. Semua yang saya tanyakan, kegalauan saya, masalah agama saya, semua dijawab dengan ada jawabannya dan masuk akal. Itu yang membuat saya yakin. Terus nggak ada malas lagi. Wah, saya bersemangat, langsung cepet bisa. Nanti suruh gantian jadi imam di sana. Oh gitu. Oh iya, sudah bisa sholat satu-satu. Iya. Setiap hari setoran hafalan untuk belajar sholat dulu. Gitu, itu aja awal-awalnya. Nanti mulai pelajaran, bagaimana berbusana, ada sendiri yang dari kitabnya Ustadz Felix. Oh, Ustadz Felix. Karang Ustadz Felix. Apa bukunya, Bu? Beyond Apa sih? Inspiration. Apa? Bu? Busana, berbusana wanita yang Yuk berhijab bukunya ya? pink itu hijab. Yuk berhijab. Ya, gitu. Ibu ada bukunya? Ada punya. Ada. Nanti oke, nanti kita ada ya. Iya. Nanti kita ada beberapa buku Ustadz Felix juga. Nanti iya. bisa kita. Iya, cuman itu aja yang dikasih. Jadi pertama kali kita itu kan nggak ngerti ya, ada aurat yang harus ditutup. Berbusana yang benar tuh yang bagaimana kita nggak tahu, jadi diajarin juga. Coba Islam begitu indahnya cara berbusana, terus cara pokoknya semua. Masya Allah, ya. Dari bangun tidur Sampai bangun tidur lagi, sampai tidur lagi, sampai tidur lagi. lagi. Itu ada aturannya Aturannya. dan indah sekali. Itu di pesantren kita lakukan semuanya, dan saya 3 bulan rasa kurang rasanya kurang, tapi ya cukup bekal saya untuk mempercayai bahwa sudah punya Allah dan saya sudah punya teman-teman yang mengakui saya muslim. Teman-teman saya muslim, saya punya kelompok muslim, biarpun itu mu'alaf atau yang biasa. Sudah nggak canggung lagi saya masuk ke masjid. Indah sekali. Enak ya, sekarang udah mudah ya. Iya. Masjid ini malahan kalau kemana-mana udah ya ada masuk masjid, indah banget. Iya, mau istirahat di masjid aja, nggak usah di mana-mana gitu. Baik. Indah. Itu yang saya dapatkan setelah mengenal Islam. Baik. Hidup saya jadi lebih tenang. Apapun masalah saya, ada permasalahan, saya serahin sama Allah. Allah Maha segalanya, kita cuma minta padanya. Saya tidak minta ke orang pintar lagi. Oh, benar. Masya Allah. Baik, ini mungkin jadi pelajaran buat kita semua, sahabat ngaji cerdas, bahwa ya harusnya kita lebih semangat lagi, khususnya kita nih yang udah muslim, masih muda ya Bu ya. Masih muda. Harus semangat banget ini. Kalau sudah tua itu untuk belajar itu, untuk mengingatnya susah. Kecuali memang kalau sudah niat banget ya, mudahan saya niat terus aja. Amin. Biar Amin, Bu. bisa benar. Iya, saya sih berharapnya Ibu terus tetap kayak begini, maksudnya biar sampai tetap semangat. terus semangat. Nah, mungkin ada nggak apa Ibu kedepannya mau apa nih Bu? Visi misi Ibu kedepannya Bu? Oh, saya. Di usia Ibu yang sekarang bisa dibilang 61 tahun ini. Oh, saya cuma ingin saya bisa menjalani Islam dengan benar di kehidupan saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya semua. Yang selama ini mungkin saya nggak mengajarkan sama mereka karena keluarga yang seperti itu dulunya. Alhamdulillah anak-anak saya semua berjodoh dengan orang-orang muslim. Saya harap semuanya saudara-saudara saya yang sudah Islam atau yang Islamnya masih belum benar atau yang saya yakini yang masih seperti itu bisa kembali menjadi Islam yang benar. Itu aja. Untuk keluarga saudara, teman-teman saya, dan untuk orang-orang yang mencari Tuhan seperti saya, bisa belajar, bisa ada tempatnya. Tempatnya ada di pesantren Umi, ya? Ada Masya Allah. di sana tempat saya menemukan Allah saya. Makanya jangan terlambat untuk saudara-saudara kita yang masih muda, muslim atau muslimat ya, mu'alaf atau orang Islam biasa. Ayo selagi muda, jangan ada penyesalan seperti saya.
Menyesal apa? Nggak menyesal masuk Islam, nggak, bahagia. Menyesalnya itu Kenapa nggak nggak dari bisa dari dulu? Iya. Mungkin kalau dari dulu saya akan mendapatkan lebih banyak dan akan lebih soleha barangkali ya. Mungkin udah buat pesantren barangkali. Nah itu kalau ada rezeki mas saya pengen lah seperti itu. Ya Allah. Masya Allah. Harapannya Masya Allah. Ya kami sih dan tim Ngaji Cerdas juga berharap Ibu terus selalu seperti ini, sehat terus, amin, kemudian ya Rabbal Alamin. bisa menyampaikan ayat-ayat Allah gitu kan ya. Aduh, apa ya Gitu ya. Allah. Banyak visi misi Ibu yang harus diselesaikan. Iya, untuk diri saya sendiri aja masih seperti ini. Iya, baik. Masih sedikit banget. Semoga Allah Ya mudahkan mudah-mudahan dengan belajar itu akan terus nambah Iya. ilmu, Nah, oke. terutama ilmu agama. Baik, Ibu, mungkin dari Umi sendiri nih, Iya. ada nggak kira-kira pesan-pesan untuk orang yang mungkin baru mengenal Islam atau mungkin dia ini belum mau masuk Islam tapi dia lagi mencari-cari gitu, yang belum mau alaf gitu. Iya, pesan saya mantapkan hati, niatkan. Kalau memang kita mencari Allah yang benar, cari tempat-tempat, jangan salah. Ya, jangan salah mencari tempat-tempat belajar. Kan sekarang sudah banyak di YouTube, tapi kita juga nggak boleh salah. Cari ustadzah atau ustadz atau tempat-tempat ngaji online ataupun di pesantren-pesantren. Segera, jangan menunda-nunda. Segera. Pasti ada nikmat di sana. Iya. Kalau kita sudah kenal, kita akan mencintainya, agama kita, Allah kita, Nabi kita, ya Allah. Itu. Masya Allah. Baik, Bu. Cepat, jangan menunda-nunda waktu. Apalagi untuk generasi muda, cepatlah, cepat belajar, supaya nggak menyesal nantinya. Supaya kita selamat dunia akhirat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan dari kisah Umi ini bisa menginspirasi kita bersama. Ya, mudah-mudahan juga yang nonton bisa dapat hidayah. Amin ya Allah, ya Rabbal Sehingga Alamin. menjadi amal jariah buat Umi ini. Amin ya Allah, amin amin. Mudah-mudahan diijabah sama Allah ya. Kami dan tim Ngaji Cerdas sangat senang banget bisa mengunjungi di sini, Aduh mengunjungi ya, Umi. sekedar gitu. berbagi aja itu Iya. pengalaman hidup saya. Baik. Mudah-mudahan yang lain juga segera mendapatkan kalau memang lagi mencari Allah. Segera Amin ya mendapatkannya. Rabbal Alamin. Iya. Petunjuk. Baik. Jadi gitu sahabat Ngaji Cerdas, mungkin itu saja dari kisah yang dipaparkan oleh Umi Rosida ya. Ambil pelajarannya bahwa di tahun 80-an itu kan mungkin beda banget sama zaman kita sekarang gitu. Sekarang akses sudah mudah, sudah banyak ya Umi ya. Banyak yang bisa diakses untuk mengenal Islam tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang maupun itu dia muslim dari lahir ataupun dia mu'alaf yang baru ataupun mungkin orang yang mau mengenal Islam nggak kenal sama Allah, itu kayaknya ya terlalu kebangetan gitu. Umi aja yang masih bisa mendapatkan akses walaupun pada saat itu tahun 80 ya. Iya, dilalui sampai 30 tahun berlalu. Iya. Maka dari situ ya harusnya kita lebih semangat lagi. Ya, mudah-mudahan dari perbincangan ini ada manfaatnya buat sahabat Ngaji Cerdas, dan mudah-mudahan doakan selalu Umi, kita juga dan tim Ngaji Cerdas supaya istiqomah selalu. Amin. Untuk selalu berdakwah melalui angle para mu'alaf Ya, ini. insya Allah, amin. Amin ya. Pasti bisa. Insya Allah. Kalau ada niat, Amin. insya Allah diijabah sama Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kami dan kru Ngaji Cerdas dan Umi Rosida undur diri Umi ya. Kalau ada kata-kata yang keliru, mohon maaf. Pasti itu datangnya dari kami. Kalaupun ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Adam Fatih, saya Adam Fatih 1493 undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi, makasih banyak Umi. Nah, cuma sekedar cerita. Enggak apa-apa. Ya Allah, cuma sekedar cerita ya, cerita